Setelah menelan 3 kekalahan dalam 4 pertandingan, Inter Milan mulai menunjukkan reaksi dengan 2 kemenangan beruntun pada pertengahan September 2022 ini. Setelah kemenangan atas Torino di Serie A, Inter mencatatkan kemenangan pertamanya di Liga Champions musim ini dengan mengalahkan Viktoria Pilsen 2-0 di kandangnya. Meski begitu, bukan berarti progres positif tersebut sepenuhnya memberi kelegaan, apalagi berkaca performa di lapangan. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. 2 kemenangan beruntun rupanya masih belum cukup jadi obat atas buruknya performa Inter awal musim ini. Terbaru, kemenangan 2-0 atas Pilsen masih jadi sorotan lantaran kurang gregetnya performa di lapangan. Lagi-lagi, para pemain cenderung berkutat dengan back pass dan permainan yang gak agresif. Sangat terlihat di lapangan, gak ada peningkatan berarti dari pasukan Simone Inzaghi tersebut. Malah gak jauh beda dengan performa ketika mereka kalah dari Bayern Munchen pekan lalu. Yang membedakan kini mungkin kualitas pemain lawan yang memang jauh di bawah Inter. Inter membawa pulang 3 poin lewat gol Edin Dzeko pada menit 20, disusul gol Denzel Dumfries pada menit 70 yang juga bermula dari assist Dzeko. Gol Dzeko itu pun menjadi menarik karena menjadi yang ke-7 baginya ke gawang Pilsen sejak pindah ke Serie A 2015 lalu. 7 gol sudah dibukukannya ke gawang Pilsen dalam 5 pertemuan. 6 sebelumnya didapat dari 2 kali hat-trick ketika membela Roma di fase grup Europa League pada 2016 dan fase grup Liga Champions pada 2018. Gol dan asisnya pada 2022 ini pun turut membuat rekor baru sebagai pencetak gol dan assist tertua dalam satu pertandingan Liga Champions pada usia 36 tahun dan 180 hari. Inter mengakhiri laga dengan 72% penguasaan bola, melepas 19 tembakan yang 8 diantaranya on target. Sementara tuan rumah melepas 8 tembakan dengan 1 yang on target, namun gak satu pun benar-benar mengancam gawang Inter yang dijaga Andre Onana. Inter kali ini memang cukup diuntungkan karena tuan rumah berkurang 1 pemain setelah Pavel Bucha di kartu merah pada menit 61. Namun keunggulan jumlah pemain rupanya nggak membuat Inter benar-benar superior, cenderung bermain aman alih-alih memburu banyak gol. Mengiyakan momentum pesta gol pun berpotensi jadi bumerang bagi Inter, mengingat keberadaannya di grup neraka bersama Bayern Munchen dan Barcelona. Koleksi gol melimpah tentu bakal sangat membantu ketika persaingan berujung ketat pada babak akhir fase grup nanti. Dan benar saja, Inter yang kini mengoleksi 3 poin hanya menempati peringkat 3 meskipun sama poin dengan Barcelona yang pada pertandingan lain kalah 2-0 dari Bayern Munchen. Keunggulan selisih gol Barca didapat dari modal kemenangan 5-1 atas Pilsen pada matchday pertama lalu. Inter dan Barcelona dijadwalkan bertemu pada 5 Oktober 2022 mendatang di Giuseppe Meazza. Setelah Viktoria Pilsen, Inter Milan hanya memiliki waktu 4 hari untuk recovery dan evaluasi sebelum kembali merumput. Yang kali ini lawannya adalah Udinese pada Giornata ke-7 Serie A Italia 2022-2023. Udinese bertindak sebagai tuan rumah dalam laga di Stadion Dacia Arena nanti. Sungguh suatu tantangan berat bagi Inter, bukan hanya lantaran bertindak sebagai tim tamu, melainkan juga karena impresifnya performa tuan rumah belakangan ini. Udinese memang memulai musim dengan kurang meyakinkan setelah kalah 4-2 dari AC Milan pada partai pembuka, diikuti hasil imbang 0-0 pula melawan Salernitana di kandang sendiri. Namun sejak itu, pasukan Andrea Sotil tersebut melewati 4 pertandingan berikutnya dengan 100% kemenangan, termasuk mencukur AS Roma 4-0 yang kala itu datang dengan rekor kemenangan 100%. Dari 4 laga terakhir, Udinese mencetak 10 gol, 2 kebobolan dan 2 kali clean sheet, mengantar posisinya di klasemen sementara Serie A meroket ke 4 besar dan hanya selisih 1 poin dari 3 tim di atasnya. Di puncak Serie A saat ini, Napoli memang memimpin dengan 14 poin, namun Atalanta dan Milan di bawahnya juga mengoleksi poin sama dan hanya kalah selisih gol. Sedangkan Inter Milan meski hanya selisih 2 poin dari puncak, saat ini berada di posisi 6 dengan hasil 4 kali menang dan 2 kali seri. Bukan capaian yang buruk sebenarnya, namun menjadi sangat meresahkan jika melihat performa Inter di lapangan. Lini pertahanan Inter begitu rentan musim ini dan kerap jadi bulan-bulanan lawan, sebagaimana Lazio dan Milan yang masing-masing bikin 3 gol ke gawang Inter pada awal musim ini. Dan kalau bukan karena Samir Handanovic, Inter mungkin gak akan bikin clean sheet di laga terakhir Serie A mereka kemarin melawan Torino. Inter bahkan menunggu sampai menit 89 untuk akhirnya bikin gol dan jadi satu-satunya di laga tersebut. Buruknya sistem serangan Inter masih jadi momok serius. Bola cenderung berputar-putar di tengah ke belakang dan mengandalkan bola-bola panjang ke depan. Sebagaimana terlihat di laga melawan Torino, pemain belakang Milan Skriniar dan Stefan De Vrij adalah pemain dengan sentuhan terbanyak sepanjang laga. Mandeknya aliran bola ke depan bikin Lautaro Martinez kerap ikut turun membangun serangan. Namun tetap saja nggak
banyak membantu karena Martinez pun termasuk yang paling banyak kehilangan bola di laga itu. Karenanya, laga melawan Udinese nanti menjadi sangat meresahkan bagi para penggemar Inter. Pertemuan yang mungkin gak terjadi pada waktu yang tepat bagi kubu Nerazzurri, lantaran tengah dalam performa buruk sedangkan Udinese lagi bagus-bagusnya. Pelatih Simone Inzaghi pun wajib putar otak menyikapi pertandingan nanti, karena kalau sekali lagi berakhir buruk, karirnya di kursi pelatih Inter mungkin segera berakhir.